Yeah. Oke teman-teman, halo, kami dari kelas TIB. Kami adalah kelompok untuk menjelaskan materi sistem operasi. Kami dari STIMIK Palangkaraya. Jaya. Nah, sebelum kami ke materi, perkenalkan diri dulu nih. Saya sendiri Mikael Azaria Mardi Putra, dan teman saya yang ini Hobi. dan teman saya yang satu lagi. Perkenalkan, saya Remisel Andianggara. Oke, langsung saja kita ke materi kita. Let's go. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian 4.1 dengan judul Overview dari buku Operating System Concepts yang menjelaskan dasar tentang trends dan konsep multi-threading. Yang pertama itu pada bagian 4.1, yaitu threads adalah unit dasar dari penggunaan CPU, seperti threads memiliki thread ID, program counter atau PC, register set, dan stack. Semua threads dalam satu proses berbagi bagian kode data, serta sumber daya sistem operasi seperti file dan sinyal. Sebuah proses tradisional hanya memiliki satu thread atau single thread. Jika sebuah proses memiliki dari satu thread atau multi-thread, maka proses tersebut bisa menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Yang kedua ada bagian 4.1.1 dengan judul motivasi. Di sini menjelaskan tentang threads digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja aplikasi. Seperti aplikasi modern sering melakukan beberapa tugas serupa atau paralel, misalnya web server, menangani banyak klien secara bersamaan. Yang kedua ada word processor menggunakan threads terpisah untuk mengetik, mengecek, ejaan, dan menampilkan grafis. Yang ketiga ada browser untuk memakai threads berbeda untuk menampilkan halaman dan mengunduh data. Yang keempat, sebelum ada threads, setiap permintaan harus dibuat dalam proses baru yang mahal secara waktu dan sumber daya. Dan yang terakhir, dengan multi-threading, satu proses dapat membuat banyak threads dan yang lebih ringan daripada proses baru. Selanjutnya ada bagian 4.1.2 dengan judul benefits atau manfaat. Nah, di sini ada 4 manfaat utama dari multi-threading, yaitu seperti responsif atau respon yang cepat, aplikasi tetap responsif walaupun ada sebagian fungsi yang berjalan lama. Yang kedua ada resource sharing atau berbagi sumber daya. Threads dalam satu proses berbagi memori dan sumber daya dengan mudah. Yang ketiga ekonomi atau hemat sumber daya. Lebih murah membuat dan mengelola threads dibanding proses baru. Yang keempat ada scalability atau scalabilitas. Dapat memanfaatkan proses multi-core untuk menjalankan tugas secara paralel. Singkatnya, bagian 4.1 ini memperkenalkan bahwa threads adalah cara efisiensi untuk menjalankan banyak tugas dalam satu proses, meningkatkan kinerja, efisiensi, dan scalabilitas sistem operasi modern. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pada bagian 4.2 dengan judul Multi-Core Programming dari buku Operating System Concepts yang menjelaskan bagaimana sistem dan aplikasi dapat memanfaatkan prosesor multi-core untuk meningkatkan kinerja melalui konkurensi dan paralelisme. Yang pertama, multi-core programming, yaitu peningkatan performa komputer dilakukan dengan menaikkan kecepatan satu CPU. Kini tren beralih dari multi-core sistem, yaitu satu chip dengan beberapa inti core yang masing-masing berfungsi seperti CPU terpisah. Agar efisiensi, aplikasi harus memanfaatkan banyak core secara bersamaan dengan multi-threading. Nah, di sini ada perbedaan dari konkurensi dan paralelisme, yaitu konkurensi yaitu beberapa tugas berjalan secara bergantian, namun semuanya tetap membuat kemajuan. Contohnya satu core mengeksekusi banyak threads secara bergantian. Sedangkan paralelisme, beberapa tugas benar-benar berjalan secara bersamaan pada beberapa core. Contohnya 4 thread berjalan di 4 core berbeda secara paralel. Yang selanjutnya ada pada bagian 4.2.1 yaitu tentang programming challenge. Itu mengembangkan program untuk multi-core menghadirkan 5 tantangan utama. Yang pertama ada identifikasi tugas untuk menemukan bagian program yang bisa dijalankan secara independen atau paralel. Yang kedua ada balance, yaitu untuk membagi pekerjaan secara adil agar tiap core bekerja seimbang. Jika tidak, sebagian core akan menganggur. Yang ketiga ada pembagian data,
Data harus dibagi agar tiap core memiliki bagian yang bisa diolah sendiri. Yang keempat ada ketergantungan data. Jika satu tugas membutuhkan hasil dari tugas lain, perlu sinkronisasi yang hati-hati untuk mencegah kesalahan. Dan yang kelima ada pengujian dan debugging. Karena urutan eksekusi bisa berbeda tiap kali program dijalankan, kesalahan bisa menjadi sulit dilacak. Yang selanjutnya ada pada bagian 4.2.2, itu tipe paralel. Yang pertama ada paralelis. Data besar dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang diproses secara bersamaan di bagian core. Contohnya menjumlahkan elemen array besar dengan membagi seluruh data ke tiap tranche. Yang kedua ada task paralel. Setiap tranche menjalankan beberapa tugas berbeda pada data yang sama atau berbeda. Contohnya satu tranche menghitung rata-rata, tranche lain menghitung variasi dari dataset yang sama. Dari semua yang sudah saya jelaskan memiliki kesimpulan seperti yaitu multi-core programming memungkinkan sistem berjalan lebih cepat dan efisien, tetapi membutuhkan desain program yang mampu membagi tugas secara paralel, menghindari konflik data, dan dapat debug dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. 4.3 tentang multi-threading model, yaitu multi-threading memungkinkan sebuah proses memiliki lebih dari satu thread yang dapat berjalan secara bersama untuk mengatur hubungan antara thread di tingkat user dan kernel. Digunakan beberapa model utama. Lanjut ke 4.3.1 My to One model. Penjelasan, pada model ini banyak user thread dipetakan ke satu kernel thread. Mengelola thread dilakukan oleh library di level user, bukan oleh kernel. Kernel hanya melihat satu thread, sehingga jika satu thread melakukan operasi blocking, misalnya menggunakan IO, semua thread dalam proses ikut terblok. Untuk kelebihannya membuat dan mengelola thread sangat cepat karena tidak perlu melibatkan kernel. Efisien dalam penggunaan sumber daya. Lalu untuk kekurangannya, tidak dapat memanfaatkan multi-core prosesor karena hanya satu kernel thread yang aktif pada suatu waktu. Jika thread block, semua ikut block. Contohnya sistem lama seperti Solar Grid Thread atau NU for Table Thread. Lanjut ke 4.3.2 One-to-One Model. Untuk penjelasannya, setiap user thread dipetak ke satu kernel thread, artinya jika ada 5 user thread, maka kernel juga membuat 5 kernel thread juga. Untuk kelebihannya sendiri, jika satu thread block lain tetap berjalan, maka dapat memanfaatkan multi-core CPU kernel. Karena kernel dapat menjadwalkan thread-thread tersebut pada prosesor berbeda. Lalu untuk kekurangannya, membuat thread jadi lebih berat, butuh memori yang lebih banyak karena setiap thread harus memiliki kernel thread sendiri. Jumlah thread biasanya dibatasi oleh sistem operasi. Lanjut ke 4.3.3 My to My model. Untuk penjelasannya, banyak user thread dipetak ke banyak kernel thread. Sistem operasi dapat mengatur jumlah kernel thread yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan prosesor. Thread management dilakukan secara fleksibel di level user dan kernel. Lalu untuk kelebihannya, kombinasi efisien dari My to One dan fleksibilitas dari One to One. Jika satu user thread block, yang lain tetap bisa berjalan, maka mendukung paralleling di multi-core prosesor. Untuk kekurangannya,
implementasinya lebih kompleks dibandingkan dua model berikutnya. Lalu lanjut ke 4.4 Thread Libraries. Thread Libraries adalah sekelompok fungsi atau API yang disediakan oleh sistem operasi atau bahasa pemrograman untuk membuat, mengelola, dan mengontrol thread. Library ini menyediakan cara bagi programmer untuk menjalankan proses multi-threading seperti membuat thread baru, mensinkronkan thread, mengatur komunikasi antar thread, menghentikan atau menunggu thread selesai. Lalu lanjut ke 4.4.1 Fight Threads atau FOSIC Threads. Untuk ini sendiri adalah standar thread library untuk sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Ciri-ciri utamanya yaitu berbasis standar POSIX atau bisa disebut dengan Portable Operating System Interface. Dapat digunakan di berbagai sistem Unix seperti Linux, Mac OS, dan FreeBSD. Ditulis dalam bahasa C dan bersifat portable antara platform Unix, dapat dijalankan di level user thread atau kernel thread, tergantung implementasi OS. Untuk fungsi-fungsi utama pada Five Threads itu Five Create, membuat thread baru, Five Thread Join, menunggu thread lain selesai, Five Thread Exit, mengakhiri thread, Exit mutex lock, itu sinkronisasi threads menggunakan mutex. Lalu lanjut ke 4.4.2 Windows Thread. Windows Thread ini sendiri adalah implementasi thread library bawahan dari Microsoft Windows. Ciri-ciri utamanya yaitu dikelola langsung oleh kernel Windows. Setiap thread di Windows memiliki thread, ID, stack, register, konteksnya sendiri. Disediakan melalui Windows API dan dapat diakses menggunakan bahasa C atau C++. Untuk fungsinya sendiri yaitu ada create threads, membuat threads baru, exit threads, menghentikan threads, wait for sync the object, menunggu thread lain selesai, get create ID, mendapatkan ID thread saat ini. Lalu lanjut ke bagian 4.4.3 Java Threads. Java Threads disediakan langsung dalam bahasa API seperti bagian dari bahasa pemrograman Java, tidak tergantung pada OS. Ciri-ciri utamanya yaitu Java memiliki kelas thread dan interface ruler untuk membuat dan menjalankan thread di Java biasanya dikelola oleh Java Virtual Machine atau JVM yang menggunakan model one-to-one terhadap thread OS. Sinkronisasi dilakukan menggunakan keyword atau kelas seperti log. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya yaitu 4.4.3.1 Java Executor Framework. Executor Framework adalah cara model dan efisien untuk mengelola threads di Java. Daripada membuat dan mengelola thread secara manual, Executor Framework menyediakan float thread, yaitu kumpulan thread siap dipakai yang mengatur eksekusi tugas secara otomatis. Ciri-ciri utamanya yaitu diperkenalkan sejak Java 5, yaitu menggunakan threadful supaya lebih efisien karena threads dapat digunakan kembali. Memisahkan pembuatan tugas dari eksekusi threads.
cocok untuk aplikasi berat dan sistem servis. Komponen utamanya yaitu executor, yaitu interface dasar untuk eksekusi tugas. Executor service yaitu memungkinkan manajemen threads pool. Lalu executor kelas membantu untuk membuat berbagai tipe threads pool. Untuk kelebihannya itu sendiri yaitu executor framework yaitu hemat waktu pembuatan thread supaya tidak berulang-ulang. Lalu mengatur prioritas dan jumlah threads otomatis. Lalu yang terakhir lebih aman dan mudah dikelola pada aplikasi besar. Sekian itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nah, gimana materinya? Berguna, bermanfaat? Kalau menurut kalian begitu, jangan lupa tekan like, tekan share, komen, dan tentu saja subrek agar tidak ketinggalan video kami. Oke, segitu saja. Bye-bye.